Halo Sobat Bola, berjumpa lagi dengan kita Alano Sport. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Selamat menyaksikan. West Ham sangar di pekan Natal dan jelang tahun baru, Manchester United dan Arsenal jadi korban keganasan. West Ham United tampil mengerikan di pekan Natal dan jelang tahun baru. The Hammers berhasil menggetok Manchester United dan Arsenal tanpa kebobolan. West Ham menjalani laga sulit di pekan Natal dan jelang tahun baru 2023. Pasukan David Moyes harus berjumpa dua tim raksasa Inggris, Manchester United dan Arsenal. Kekalahan dari Liverpool menjadi titik balik kebangkitan West Ham United. West Ham berhasil melewati tantangan pertama menghadapi Manchester United. Bertanding di Stadion Olimpiade London pada 23 Desember, West Ham berhasil membungkam Manchester United 2-0. Jarrod Bowen dan Mohamed Kudus yang sukses menjebol gawang setan merah pada saat itu. Kemenangan kembali menghampiri West Ham saat bertandang ke markas Arsenal, Jumat, 29 Desember 2023, dini hari. West Ham secara mengejutkan menaklukkan meriam London 2 gol tanpa balas. Thomas Soucek membawa West Ham unggul di babak pertama, sebelum digandakan Konstantinos Mavropanos. Tim tamu bahkan bisa menang 3 gol andai penalti Said Benrahma di injury time tak ditepis David Raya. Kemenangan atas Arsenal disambut positif striker West Ham, Jarrod Bowen. Dia meminta timnya untuk selalu menjaga performa maksimal di laga-laga berikutnya. Hasil positif di pekan Natal dan Tahun Baru membawa West Ham United melejit ke posisi 6 klasemen sementara Premier League dengan 33 poin. Klub London itu hanya berjarak 4 angka dari zona 4 besar. Terbuang dari Al Ahly, Firmino akan ditampung Gerrard di Al Ettifaq. Pelatih Al Ettifaq Steven Gerrard turut memanasi rumor soal masa depan Roberto Firmino. Gerrard tertarik menampung apabila Firmino mau cabut dari Al Ahly. Firmino jadi salah satu bintang Eropa yang pindah ke Liga Arab Saudi musim panas lalu bersama Karim Benzema, Neymar, N'Golo Kanté, dan Ruben Neves. Dia direkrut Al Ahly setelah kontraknya di Liverpool habis. Firmino yang didapuk sebagai kapten langsung mencuat di partai debut saat bikin hat-trick ke gawang Al-Hazm. Tapi setelah itu Firmino bak menghilang di telan bumi, dia belum bisa mencetak gol lagi sampai akhir tahun ini dan maksimal mendonasikan 2 assist. Dia bahkan mulai di bangku cadangkan sejak awal November lalu. Situasi ini membuat masa depan Firmino mulai dispekulasikan. Sebab pelatih Matthias Jaisle berkeinginan mencari pemain depan baru untuk mendongkrak posisi mereka di urutan ketiga klasemen Liga Arab Saudi, maka Firmino bisa saja tersingkir dari persaingan lini depan demi memberikan tempat untuk pemain depan yang baru. Jika Firmino memang harus cabut, dia tidak perlu pusing-pusing pindah dari Arab Saudi. Sebab dua klub Arab, Al Fateh dan Al Ettifaq tertarik untuk menampung Firmino. Bahkan Gerrard secara terang-terangan memuji Firmino sebagai salah satu pemain pujaannya. Saya mengikutinya sejak lama, karena itulah saya mengenal Bobby dengan sangat baik. Untuk saat ini, dia adalah pemain Al Ahly, jadi sangat sulit untuk berkomentar soal situasinya. Tapi saya suka sekali dengan Bobby sejak awal saya menontonnya dan saya ngefans banget, ujar Gerrard. Jelang Piala Asia 2023, Timnas Jepang terancam tidak diperkuat Kaoru Mitoma. Kabar buruk mendatangi Timnas Jepang dalam persiapan menuju Piala Asia 2023. Winger andalan Kaoru Mitoma kemungkinan besar absen karena cedera engkel. Mitoma mendapat cedera tersebut saat Brighton diimbangi 1-1 Crystal Palace pekan lalu. Dia digantikan di menit ke-83 setelah beberapa menit sebelumnya kesakitan usai ditekel lawan. Dari hasil pemeriksaan terbaru, cedera engkel Mitoma tergolong parah. Mitoma harus masuk ruang perawatan bersama 10 pemain lainnya yang absen saat Brighton menjamu Tottenham Hotspur, Jumat, 29 Desember 2023, dini hari. Kami besok tanpa 10 pemain yang cedera, mungkin 8 sih, sementara 2 pemain lainnya bisa main sebagai cadangan, salah satunya adalah Mitoma. Kami harus kehilangan Kaoru sekitar 6 pekan untuk pulih. Besok Mitoma dan Adingra harus absen, ujar manajer Brighton Roberto De Zerbi. Jika Mitoma memang harus absen 6 pekan atau sebulan lebih, maka dia dipastikan akan absen membela Timnas Jepang di Piala Asia 2023.
Sebab Piala Asia akan kick-off di Qatar pada 12 Januari, absennya Mitoma bakal jadi kabar baik untuk timnas Indonesia khususnya Asnawi Mangkualam yang menempati pos bek kanan, karena tidak harus direpotkan oleh kecepatan serta kelihayan pemain 26 tahun itu. Jepang akan bertemu Indonesia di partai ketiga grup D Piala Asia 2023 pada 24 Januari, setelah menghadapi Vietnam, 14 Januari, dan Irak, 19 Januari. Kevin De Bruyne berpeluang comeback di Piala FA. Kevin De Bruyne masih intens menjalani proses pemulihan cedera hamstringnya. Kapten Manchester City itu diperkirakan comeback saat bertemu Huddersfield Town di Piala FA. De Bruyne baru bermain 2 kali musim ini sebelum menepi sejak awal Agustus karena cedera hamstring parah. Cedera itu bikin De Bruyne harus naik meja operasi. Tanpa kehadiran De Bruyne, performa Manchester City memang tidak setangguh musim lalu sekalipun berhasil menjuarai Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub. Di Premier League, Manchester City sempat menjalani periode buruk karena cuma menang sekali dari 6 laga terakhir. De Bruyne adalah otak permainan Manchester City selama ini dan assist-assist untuk Erling Haaland atau pemain depan lainnya banyak berasal darinya. Terkait comeback De Bruyne, pemain 32 tahun itu sudah kembali berlatih normal selama 2 pekan ini bersama rekan-rekannya. Oleh karenanya, ada peluang untuk De Bruyne bermain lagi saat Manchester City menjamu Huddersfield pada babak ketiga Piala FA 6 Januari. Ya, sebentar lagi dia pulih. Hari ini dia kelelahan. Kami harus hati-hati. Dia sudah berlatih bersama kami dan perkembangannya positif. Dia akan kembali bermain secepatnya, saya inginnya dia bermain di laga berikutnya atau lawan Huddersfield. Tapi yang penting kami bisa menjaganya tetap fit untuk waktu yang lama, ujar manajer City Pep Guardiola. Portugal mulai bersiap-siap tanpa Cristiano Ronaldo pada masa depan. Timnas Portugal disebut sudah mempersiapkan diri tanpa Cristiano Ronaldo pada masa depan. Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, FPF, Fernando Gomes, mengaku pihaknya sudah mempersiapkan itu sejak 2018, Cristiano Ronaldo tahun depan akan berusia 39 tahun. Piala Eropa 2024 diprediksi menjadi turnamen terakhir Ronaldo bersama timnas Portugal. Usia Ronaldo yang sudah tak lagi muda membuat Portugal berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan. Fernando Gomes berharap ada pemain yang mampu meneruskan langkah Cristiano Ronaldo sebagai andalan timnas Portugal pada masa depan. Secara objektif, apa yang kami mulai gariskan sejak saat itu adalah bahwa harus ada Ronaldo baru pasca Cristiano. Sementara itu, Ronaldo sudah bermain di Piala Dunia dan akan bermain di Piala Eropa berikutnya. Persiapan masa tanpa Cristiano Ronaldo telah dilakukan FPF sejak lama. Namun, Gomes yakin CR7 belum akan pensiun dalam waktu dekat ini. Cristiano Ronaldo saat ini masih terikat kontrak bersama Al Nassr sampai 30 Juni 2025. Fernando Gomes yakin sang pemain masih akan bermain untuk timnas Portugal. Sebagai federasi, kami harus siap menghadapi era pasca Cristiano Ronaldo. Sejak 2018 kami telah mengambil langkah ke arah itu. Faktanya, jika ia terus melanjutkan kekuatan, semangat, dan ambisi yang telah ia tunjukkan, saya membayangkan dia akan melanjutkannya untuk beberapa tahun ke depan, imbuh Fernando Gomes. Begitulah info seputar berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport, dan terima kasih yang sudah berkunjung di channel Alano Sport. Jangan lupa ikutin terus dengan cara subscribe, like, komen agar sobat tidak ketinggalan info seputar olahraga sepak bola dari Alano Sport. Terima kasih.